Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya. Yang live itu kan bukan Nikita Mirzani ya. Yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kami. Ya, jadi bukan Nikita Mirzani yang melakukan live. Momen Dr. Oki Pratama video call Nikita di lapas saat live jualan produk ternyata menuai kontroversi. Menanggapi hal ini, pihak Ditjenpas menjelaskan komunikasi yang dilakukan Nikita merupakan hak yang sah sesuai aturan lembaga pemasyarakatan. Ditjenpas menegaskan, Nikita menggunakan fasilitas resmi bernama Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan atau Wartel Suspas yang tersedia di Lapas Pondok Bambu. Layanan ini adalah hak seluruh tahanan di Indonesia yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga di jam kerja dan di bawah pengawasan petugas. Ditjenpas juga menampik anggapan bahwa Nikita melakukan siaran langsung sendiri, sebab kegiatan live disebut dilakukan oleh lawan bicaranya di luar rutan. Bu Rika, kemarin ramai diperbincangkan bahwa seorang Nikita Mirzani melakukan video call lah sama Dr. Oki dan melakukan siaran jualan gitu, Bu. Kalau dari Ibu itu seperti apa sih, Bu, sebenarnya yang terjadi di lapas sendiri? Ya, perlu saya jelaskan di awal bahwa salah satu hak bagi warga binaan maupun tahanan adalah hak mereka untuk terus berkomunikasi, mendapatkan berkomunikasi dengan keluarganya, dengan kerabatnya, tapi pastinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terkait dengan Nikita Mirzani ini menggunakan haknya sebagai tahanan untuk berkomunikasi dengan kerabatnya. Dan Nikita Mirzani menggunakan hak berkomunikasinya itu di Wartel Suspas yang ada di Rutan Pondok Bambu. Hak berkomunikasi ini juga diberikan kepada seluruh warga binaan dan tahanan seluruh Indonesia, ya. Jadi bukan hanya Nikita Mirzani, warga binaan di Rutan Pondok Bambu, di lapas manapun, di Merauke ataupun di Aceh, itu semuanya memiliki hak. Karena menurut kami itu menjadi salah satu juga motivasi langsung dari keluarga agar mereka dapat menjalankan pidananya, masa tahanannya dengan baik itu di lapas maupun di rutan. Nikita Mirzani kan melakukan video call. Itu merupakan bagian dari komunikasi dan itu juga dilakukan oleh semua warga binaan yang memang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Oke, biasanya ada waktu-waktu tertentu, Bu, ya? Nggak setiap saat bisa? Pastinya itu di jam kerja ataupun di jadwal yang sudah ditentukan di masing-masing lapas dan rutan. Pastinya kebijakannya berbeda-beda, tapi pasti itu di jam kerja ya. Karena kan kapasitas, isi hunian itu kan pasti berbeda-beda di masing-masing lapas dan rutan. Berarti dengan menggunakan fasilitas dari lapas juga ya, Bu? Bukan dari handphone pribadi? No, bukan. Dan mungkin kalau teman-teman lihat yang di IG ya, di medsos, itu kan kelihatan tuh. Di belakangnya itu banyak kursi-kursi. Nah, itu kursi-kursi itu teman-teman warga binaan maupun tahanan itu melakukan komunikasi, mereka sambil duduk, video callan. Dan di situ ada petugas yang melakukan pengawasan. Di situ ada petugasnya. Oke, itu kan komunikasi ya, Bu? Berkomunikasi. Meski demikian, Ditjenpas menyebut fenomena live streaming dari pihak luar lewat komunikasi tahanan akan menjadi bahan evaluasi. Hal ini dinilai sebagai kondisi baru yang memerlukan kebijakan pembatasan komunikasi di depan. Sementara terkait penyediaan Wartel Suspas sendiri justru merupakan langkah strategis untuk mencegah penggunaan ponsel ilegal di dalam lapas maupun rutan. Begini, yang live itu kan bukan Nikita Mirzani ya. Yang live itu kan ada lawan bicaranya, ya kan? Betul, itu akan menjadi bagian kajian dari kami. Ya, jadi bukan Nikita Mirzani yang melakukan live. Selama itu berkomunikasinya untuk kebutuhan komunikasi, itu memang diperbolehkan sebagai bagian dari haknya. Adapun yang live itu, nah, terima kasih, ini menjadi bagian kajian kami nih di bagian kebijakan untuk menelaah seperti apa sih ini orang yang melakukan live dengan lawan bicaranya yang dari lapas maupun rutan, dalam ini warga binaan maupun tahanan.
Tapi untuk hak berkomunikasi dari Nikita Mirzani itu memang diperbolehkan. Nah, terkait dengan isi muatannya sampai di live, itu menjadi kajian kami, menjadi evaluasi, dan akan segera kami tindak lanjuti nih. Heboh Nikita ikutan live jualan Dr. Oki juga disoroti oleh Fitri Salhuteru. Menurutnya, ia vikol dengan keranjang kuning merupakan perbuatan yang melanggar aturan. Ia pun merasa kasihan dengan Nikita yang hanya jadi korban oleh pihak yang mengajaknya. Sebagaimana, karena ini kan fenomena baru ya fenomena baru yang mungkin kasusnya ini baru kami temui sekarang gitu loh. Jadi ini akan menjadi kajian kami dan akan segera kami tindak lanjut. Tapi yang di luar nih tolong dijaga, jangan lagi membawa si terdakwa ini punya masalah baru, akhirnya jadi masalah baru kan kayaknya ramai banget tuh. Yang harus disalahin siapa? Nggak berani ngomong kan? Nah, yang ngajak yang harus ditegur, nggak boleh begitu. Kasihan lah, udah saya kali ini kasihan ya sama terdakwa ya. Karena gara-gara orang yang di luar nih dia punya masalah baru. Kalau dia dimasukin ke selfie gimana? Coba, kalau dia dimasukin ke selfie atas pelanggaran ini, apa yang ngajak live itu yang kalau nggak suruh aja yang ngajak live yang masukin selfie.